Alhamdulillahil malikil qahar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'ami tatawallakal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdala man hajja wa i'tamar, wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd, fa usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahi minas sabirin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, di siang hari ini, kita bersama bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan baik. Semoga ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir untuk kita bersama meningkatkan takwa Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Karena hanya dengan takwa Allah kita semua bisa mengimplementasi makna syukur yang benar, bisa mengkonversi segala nikmat Allah dengan rasa syukur sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa Allah adalah bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bercarilah bekal, dan bekal yang terbaik bagi kamu adalah takwa. Dan dengan takwa ini pula kita berharap Allah menyelesaikan masalah-masalah kita, baik masalah kehidupan dunia maupun masalah setelah kehidupan di dunia ini. Sebagaimana Allah telah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi dengan kehendak Allah, dan akan dipenuhinya dengan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang dalam hitungan di dalam bulan Masehi atau tahun Masehi adalah terjadi pada bulan Juni. Ada yang menetapkan dengan hisab hakiki, maka diperoleh ketentuan bahwa 10 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Ada juga dari saudara kita dan penetapan dari pemerintah bahwa 10 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Tidak masalah apabila ada perbedaan seperti ini, karena negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang penting ada dasar untuk melaksanakan itu.
Dan pemerintah telah memberikan satu kebijakan untuk cuti libur bersama atau cuti bersama, yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 Juni 2023 bagi PNS atau ASN di dalam melaksanakan ibadah Dzulhijjah yang mulia ini. Oleh karenanya marilah kita saling menjaga ukhuwah dan persatuan kita di dalam meraih ridha Allah Ta'ala di bulan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, cikal bakal persyariatan ibadah kurban, ditetapkannya syariat kurban berawal dari peristiwa besar Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas menyanggupi perintah Allah Ta'ala sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepada Allah. Perintah itu diterima langsung melalui mimpinya sebagaimana dilansir dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Mendapat informasi yang demikian dari ayahnya, Nabi Ismail alaihissalam pun tak gentar sedikit pun. Ia justru meminta sang ayah untuk menyanggupinya. Hal itu jelas terlihat dalam bunyi ayat di atas. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendapat kesanggupan itu Nabi Ibrahim bergegas menajamkan pisau dan membaringkan putranya Ismail untuk disembelih. Namun goresan pisau Ibrahim alaihissalam di leher Ismail alaihissalam ternyata tak membekas apa-apa. Sebab begitu cepat Allah mengganti leher Ismail dengan leher seekor kambing. Rupanya perintah Allah pada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Ibrahim alaihissalam telah membenarkan mimpinya. Ibrahim alaihissalam sudah terbukti hamba yang ikhlas menjalankan perintah Allah. Itu terbukti dari seruan Allah pada mereka berdua, sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lawal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 104-107. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi cikal bakal persyariatan ibadah kurban yang dikukuhkan dalam syariat umat Rasulullah SAW dan selalu mereka peringati setiap hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Berkorban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba Allah. Pada hakikatnya, apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan suatu yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, raga, waktu, harta, dan sebagainya. Sebagaimana yang dicontohkan baginda Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putra kesayangannya.
Secara spesifik, ibadah kurban sendiri didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Berdasarkan ayat tersebut, madhab Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah mu'akkad. Sementara madhab yang lain ada yang menetapkan hukum kurban adalah wajib. Terlebih bagi mereka yang berkecukupan sesuai dengan bunyi hadis yang sering kita dengar. Man kana lahu sa'atan walam yutahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun ada pula di antara alim ulama mazhab Syafi'i yang menarik hukum sunnah mu'akkad kepada sunnah kifayah. Artinya, jika ada beberapa orang dalam satu keluarga, maka cukup terwakili atau terpenuhi status sunnahnya jika ada salah seorang dari mereka yang menunaikan ibadah kurban. Ini menunjukkan tidak lagi diorientasikan bagi yang mampu, tetapi dianggap sebagai ibadah kolektif yang berstatus sunnah dalam setiap keluarga. Bahkan disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika seorang tidak mampu berkorban dengan domba atau kambing, maka hendaklah berkorban pada hari raya Idul Adha dengan hewan yang halal, walaupun berupa seekor ayam, itik atau kelinci, sebagai wujud iraqatud dam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hukum sunnah dan wajib di atas memberi pengertian kepada kita atas dua hal. Yang pertama, ibadah kurban merupakan ibadah yang penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilaksanakan pada saat hari raya Idul Adha tidak ada amalan lain, yaitu iraqatud dam atau menyembelih hewan kurban. Karena itu jika kita mampu, maka tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Yang kedua, ibadah kurban merupakan wujud kesadaran dan kepasrahan hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dipasrahkan Nabi Ibrahim berupa anak tercinta Ismail alaihissalam, walau kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba. Lantas secara spesifik, kapan kita diperintah untuk menyembelih hewan kurban? Sebagaimana telah disinggung, pelaksanaan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah 3 hari, yaitu hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun ketentuan pembagian daging hewan kurban, para ulama fikih telah memberi ketetapan, jika kurbannya berupa nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakannya sedikit pun, termasuk keluarga yang wajib dinafkainya. Sementara untuk kurban sunnah, si pengurban masih boleh memakan sesuap atau 2 suap daging bagian darinya, bagian dari korban, demi mencari keberkahan, bahkan mengambil hingga sepertiganya. Hal itu dilakukan demi itibaru Rasul atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tafaul atas para penduduk surga. Meski status kurbannya sunnah dan si pengurban boleh mengambil hingga sepertiga, tetapi menyedekahkan dan menghadiahkan seluruhnya tentu jauh lebih baik. Tujuannya supaya lebih menunjukkan rasa ikhlas dan pengorbanan total di dalam berkorban karena Allah. Namun yang diniatkan dalam kurban adalah membersihkan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri manusia, menjauhkan dari sifat kikir, meraih kesucian jiwa, serta memperindahnya dengan sifat-sifat terpuji.
Lagi pula yang sampai pada Allah di dalam berkurban bukan dagingnya, melainkan ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu sekalian. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan kemudahan dan keridhaan Allah Ta'ala di dalam melaksanakan amanahnya terhadap harta, terutama di dalam ibadah kurban. Kita mampu dihadirkan oleh Allah Ta'ala untuk menyambut dengan menyembelih hewan kurban, dan dapat melaksanakan ini untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga di dalam menyambut perintah kurban yang dilaksanakan sebentar lagi, sesungguhnya kita akan mendapatkan nilai ketaatan yang lebih kepada Allah dengan berkurban. Dan dengan berkurban pula kita tidak akan pernah rugi terhadap harta kita. Kita tidak akan pernah kehilangan harta kita. Justru Allah menambah dengan kebaikan dan keberkahan yang tiada tara. Dengan berkurban kita terlepas dari sifat-sifat kikir dan jauh dari sifat-sifat kehewanan. Yang muncul adalah sifat kedermawanan dan kebaikan. Sesungguhnya Allah pasti sudah menyiapkan balasan dan keberkahan bagi siapapun yang menjalankan perintahnya. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aydan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat